Han Xiangxi. Konon ia adalah keponakan sarjana Hang Yu dari dinasti terkenal Tang. Simbolnya suling, seorang pencinta kesunyian mewakili orang ideal yang senang tinggal di tempat alamiah. Ia tidak tahu nilai uang dan bila diberi uang ia akan disebarkan di tanah. Han Xiangxi, orang suci pelindung para musikus. Kisah keindahan suara suling yang menggetarkan surga. Orang tua Han Xiangxi meninggal ketika ia masih kecil dan ia hidup bersama pamannya. Pada umur 8 tahun ia dapat menyusun syair dan berhasil lulus peringkat kedua tertinggi dalam ujian kerajaan pada umur 16 tahun. Pada waktu itu, Hang Yu, paman Han Xiangxi, menyinggung perasaan kaisar dan ia diasingkan ke Jiangxiu, tempat terpencil dan miskin. Di malam hari, tempat tinggal Hang Su sunyi senyap. Saudara dan temannya menjauhi rumahnya. Han Xiangxi sering termenung di depan rumah dan dia berkata dalam hati, perasaan manusia itu tidak menentu. Apa sebenarnya arti tinggi dan rendah, gejolak dan perasaan itu? Melihat ketidakpastian dalam kehidupan, Han Xiangxi sering pergi ke alam di sekelilingnya dan mengamati apa-apa yang dia lihatnya dan mengamati dirinya sendiri. Suatu hari Han Xiangxi naik perahu dan dia sering membaca ajaran Confucius. Dia di atas perahu sambil meniup serulingnya dan ia menghabiskan waktu dengan minum-minum teh dan anggur bersama orang-orang yang berbakat. Pada suatu hari Han Xiangxi pergi ke Sungai Liang dan melihat seorang tua memainkan seruling. Suara sulingnya halus dan indah. Han Xiangxi mengagumi suara seruling seorang kakek itu. Mengagumkan sekali. Aneh mendengar sesuatu seperti ini di dunia manusia. Dengan gembira, Xiangxi juga kemudian terus menyanyikan lagu dengan sulingnya. Tiba-tiba kakek itu berkata, "Guru Han, maukah Anda bertanding denganku? Mari dicoba siapa yang dapat menarik suling dewa." Xiangxi menoleh dan berkata, "Apa? Suling dewa?" Kakek itu berkata, "Ini tidak mudah. Aku telah memainkan suling terus-menerus seluruh hidupku dan tidak pernah bisa membuat suling dewa itu muncul." Han Xiangxi berkata lagi, "Apa itu suling dewa? Siapa yang menjatuhkannya ke sungai?" Konon ceritanya Dewi Bulan Chang'e menjatuhkan ke sungai. Siapa yang dapat memainkan musik surga akan membuat suling itu muncul ke permukaan sungai. Dan suling dewa itu harta yang langka. Siapa pemiliknya akan terbebas dari kesusahan dunia dan sangat kuat batinnya. "Oh, kalau begitu saya akan mencobanya," kata Han Xiangxi. Kemudian Han Xiangxi mulai memainkan lagu kesayangannya dengan suling bambunya. Kakek tua itu berkata, "Ini tak akan berhasil. Kamu main lagu lama, mana mungkin menggerakkan suling dewa," katanya. Han Xiangxi berkata, "Apa yang harus saya lakukan kalau begitu?" Kakek tua itu berkata, "Kamu harus pergi mencari guru yang benar-benar bagus."
Akhirnya Hang Xiangxi meninggalkan rumah besar pamannya dan pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Tiba-tiba ia mendengar seseorang memainkan lagu dengan sulingnya. Han Xiangxi terpana, betapa mengagumkan suaranya. Dan ia melacak sumber suling itu. Dan ternyata seorang gadis yang asik memainkan seruling sehingga tak melihat kehadirannya. Jadi dia pemain musiknya, kata Han Xiangxi. Tiba-tiba Han Xiangxi mendadak pingsan. Gadis itu bingung. Bapak gadis itu bertanya, "Anakku, apa yang kamu temukan?" Dia pingsan karena lapar. Biarkan dia beristirahat dan dia akan sembuh. Masaklah makanan untuknya. "Iya, ayah," kata perempuan itu. Besoknya Hang Xiangxi sadar dari pingsannya dan perempuan itu berkata, "Selamat pagi, saya Lin Ying." "Selamat pagi juga, nama saya Han Xiangxi. Kamu memainkan seruling bagus sekali." Akhirnya dua orang muda itu berteman baik. Han Xiangxi tinggal bersama keluarga Lin selama setengah bulan. Selama itu Han Xiangxi menaruh hati kepada Lin Ying. "Lin Ying, kau mirip sekali dengan temanku bermain waktu kecil. Namanya dia adalah Xiao Mei 20 tahun yang lalu." Akhirnya dua orang itu sering berjalan berdua. Han Xiangxi berkata, "Lin Ying, bila aku bersamamu, aku akan merasa senang, tak terlukiskan." Han Xiangxi mengungkapkan isi hatinya. Lin Ying berkata, "Aku amat menyesal tak dapat menerima cintamu. Tahukah kamu, aku sudah punya pasangan," kata Lin Ying. Tak ada lagi kata-kata terucap pada malam itu. Setelah fajar menyingsing, Han Xiangxi menemui bahwa sesungguhnya Lin Ying mempunyai seorang kekasih yang ternyata telah kembali dari suatu perjalanan yang jauh. Akhirnya Hang Xiangxi patah hati berat. Hang Xiangxi menulis sebuah syair yang menggambarkan perasaannya yang sangat sakit. Hang Xiangxi pergi ke sungai Linjiang. Ia memainkan serulingnya, mengungkapkan kesedihannya. Kakek tua itu terperanjat. "Lagu ini sangat menyentuh. Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang begitu mengharukan." Tiba-tiba dari dalam air muncullah suling permata berkilau, kemudian ditangkap oleh Han Xiangxi. "Dan sekarang terbebas dari kesulitan duniawi," kata kakek tua itu. Kemudian Han Xiangxi berlatih Tao dan membuat kemajuan di dalam pencapaian kehidupan keabadiannya. Tak begitu lama, dengan bantuan suling itu, Han Xiangxi mencapai keabadian. Demikianlah sekilas tentang cerita Han Xiangxi menjadi salah satu 8 dewa.